Kita coba hitung kecepatan malaikat pencabut nyawa. Buat lu yang kabur ke luar negeri, mungkin sementara waktu lu bisa menghindari rakyat. Untuk soal malaikat pencabut nyawa, apakah masih sempat? Saya harus sampaikan sudut pandang saya dulu ya. Malaikat Israel dalam hal ini dibantu oleh banyak malaikat lainnya yang jumlahnya mungkin sangat banyak dalam melakukan pencabutan nyawa. Penjelasan Al-Quran tentang malaikat maut menggunakan kata tunggal, malak, pada Quran Surah As-Sajdah ayat 11, dan jamak, malaikat, pada Quran Surah Muhammad ayat 27. Boleh jadi ayat-ayat ini merujuk pada kesimpulan adanya satu malaikat utama yang memiliki banyak pasukan pembantu. Lalu jika melihat dari jumlah angka kematian yaitu 2 orang meninggal per detik, 120 orang meninggal per menit, 7.201 orang meninggal per jam, dan 172.824 orang meninggal per hari, sudut pandang yang saya sampaikan akan menjadi sangat make sense karena kalau dianggap satu malaikat yang bekerja secara berurutan, waktu yang tersedia hanya 0,5 detik per kasus untuk perjalanan dan proses pencabutan. Mustahil secara urutan linear kan? Tentu kita tidak mempertimbangkan dilatasi waktu dalam hal ini karena lihat aja rumusnya, bikin puyeng. Jadi pertama, kita cari tahu dulu jumlah pasukan malaikat pencabut nyawa yang ideal. Hasilnya adalah 120 malaikat. 60 detik ini kita asumsikan sudah mencakup semuanya ya, perjalanan dan pencabutan. Rentang jaraknya kita pakai titik antipoda atau titik terjauh satu sama lain di bumi. Jarak antara dua titik antipodal selalu sama yaitu sekitar 20.000 km. Contoh paling konkret adalah Jakarta, Indonesia dengan Sogamoso di Kolombia. Jadi komponennya antara lain, laju kematian global kita lambangkan dengan lambda. Lambda sama dengan 2 jiwa per detik atau sekitar 172.800 per hari. Jumlah malaikat aktif sama dengan 120 malaikat. Waktu per tugas per malaikat rumusnya TM atau tugas malaikat sama dengan tau ditambah D per V, di mana T adalah durasi proses interaksi, yang pencabutan maksudnya, D adalah jarak rata-rata loncatan, V adalah kecepatan. Agar para malaikat sanggup melayani lambda atau bisa mencabut sejumlah kematian dalam jarak jauh, maka harus C per tugas malaikat atau TM lebih besar atau sama dengan lambda. Maka tugas malaikat kurang dari atau sama dengan C per lambda, sama dengan 120 per 2, sama dengan 60 detik. Jadi, waktu tugas per malaikat dengan rumus tau itu harus kurang dari 60 detik. Maka kita eksekusi pakai kasus dengan jarak terjauh atau titik antipoda, yaitu kota di Indonesia dan kota di Kolombia. Kasus antipoda D sama dengan 20.000 km. Jumlah malaikat yang kita tadi lambangkan dengan C adalah 120 malaikat. Dan lambda sama dengan 2 jiwa per detik. Rumus kecepatan minimalnya maka V min sama dengan D per 60 dikurangi tau. Berikut hasil perhitungannya. Kenapa harus dihitung berurutan? 0, 10, 30, 45, 59? Simpelnya untuk nunjukin level atau zona. 0 best case, 10 ringan, 30 sedang, 45 berat, 59 nyaris batas. Jadi kita bisa pakai angka berapapun di antara 0 sampai kurang dari 60. Jadi kalau eksekusi nyabutnya gampang banget, nggak sampai 1 detik, maka malaikat punya waktu full 60 detik untuk melakukan perjalanan. Kalau waktu nyabutnya 30 detik sendiri, maka sisa waktu untuk berpindahnya juga tinggal 30 detik. Begitu seterusnya, Mang. Nah, kalau level nyabutnya paling susah yaitu 59 detik, maka malaikat cuma punya waktu 1 detik kan. Maka kecepatan maksimalnya harus 72 juta kilometer per jam. Ini setara dengan 6,671% kecepatan cahaya. Atau setara kecepatan berpindah dari bumi ke bulan hanya dengan 19 detik. Juga setara dengan perpindahan dari Sabang ke Maroke hanya dengan 0,26 detik. Dengan kecepatan dan kemampuan luar biasa ini, malaikat Israel dan pasukannya dapat mencabut nyawa berapa saja dan di mana saja dengan mudah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.